sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di hadap kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Engkau kami puja.
bagi Engkau Tuhan. Sembah dan puji Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan. Sembah dan puji Glory, tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji, Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. nyanyian pujian bagimu, bagimu Tuhan, pujian bagi, segala pujian hanya bagi Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Tidak ada yang lain yang kami sembah selain Engkau. dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu, Amin, amin. Tuhan. Pujian bagimu, Glory, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nanti violet akan Tuhan dalam doa. Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Segala pujian hormat kami naikkan kepada Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami masih bisa memuji, membesarkan, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir bertahta di atas pujian kami. Kiranya Engkau jamah kami semua ya Tuhan. Setiap hati yang ada Tuhan senantiasa menilik. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang datang dengan beban masalah pergumulan. Tuhan menjadi sumber kemenangan, kekuatan, kelepasan dalam hidup kami ya Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat pagi hari ini.
pemimpin pujian, singer, pemain musik, penyambut tamu LCD, sound system, kolektan, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang berkata-kata lewat hamba-Mu, Tuhan, singkapkan firman-Mu bagi kami semua. Mari Tuhan, Kau lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami akan mulai ibadah ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Satu kerinduan kita ketika kita datang di rumah Tuhan, kita memuji Tuhan, amin. Kami berkumpul memuji-Mu Tuhan, kami berkumpul untuk menyembah Engkau, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. 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 Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami ya Tuhan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, amin.
bergandengan tangan dalam satu kasih. Amin. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi. Amin, amin. Nur di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami ya Tuhan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, haleluya, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Amin. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi ayo bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya kita semua keluarga kerajaan Allah, amin. Saling mengasihi, saling bergandeng tangan, saling mendukung satu dengan yang lainnya, terlebih di dalam pekerjaan Tuhan, amin. Kasih Allah yang melingkupi saya dan saudara. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya selama-lamanya dalam kasih-Nya, ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya dalam
dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Haleluya, amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat, amin, amin, dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita tidak bisa hidup lepas dari kasih Allah. Kasih Allah yang membebaskan kita dari dosa. Kasih Allah juga yang sama yang membebaskan kita dari setiap masalah, persoalan, pergumulan apa yang kita bawa di saat pagi hari ini. Kita percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ada waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya semua untuk kebaikan kami Tuhan. Sekalipun masalah, sekalipun persoalan, sekalipun sakit penyakit, kami percaya Tuhan. Amin, amin. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Dengan iman katakan, ku Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, kami tetap percaya, kami tetap beriman kepada Engkau. Amin, amin. Pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami di dalam kehidupan kami. Entah itu masalah, persoalan, sakit, penyakit, kami percaya untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Naikkan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Ku percaya kuasa
Amin, amin. Ya Tuhan, inilah yang kami percaya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, glory, glory. Haleluya. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan. Nanti Bapak Edi Setiono berdoa buat semuanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik yang mengasihani kami, Penolong yang besar, Tabib yang heran, Juru selamat kami. Kembali Tuhan pada pagi hari ini, kami datang Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Kalau kami boleh kembali hadir Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, kalau kami kembali Tuhan datang beribadah kepadamu Tuhan pada pagi yang indah ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, menyadari bahwasanya ya Tuhan, rancangan-Mu sungguh amat indah di dalam kehidupan kami. Rencana-Mu terbaik untuk kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Hari demi hari kami telah lalui ya Tuhan, dengan berbagai persoalan, percobaan, sakit, penyakit, masalah, kesulitan, kesukaran Tuhan, penderitaan Tuhan, yang seolah-olah membuat kami putus asa. Tetapi sebagaimana Tuhan pujian ini yang boleh kami panjatkan kepadamu Tuhan, segala sesuatu Tuhan bekerja bersama-sama Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadamu. Dan bersyukur kepadamu Tuhan, sekalipun Tuhan, hal-hal yang telah kami lalui ya Tuhan, yang membuat kehidupan kami seolah-olah tidak ada pengharapan, tapi Engkau Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami seorang diri. Tangan Tuhan berkuasa kepada kami, memelihara hidup kami, menolong kepada kami, menghibur kepada kami ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan senantiasa menyertai langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana pagi hari ini. Itulah sebabnya Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, buka hati kami Tuhan, agar firman-Mu dapat memberikan Tuhan pengajaran kepada kami. Firman-Mu memberikan pelajaran kepada kami. Firman-Mu membangunkan iman percaya kami Tuhan, menumbuhkan kerohanian kami Tuhan, semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau, sehingga kami mengerti Tuhan setiap rencana dan kehendak-Mu
dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya ya Tuhan, firman-Mu akan disampaikan ya Tuhan. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu yang akan Tuhan menyampaikannya pagi hari ini Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mimbar selanjutnya saya kembalikan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat sore saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sore hari ini kesempatan yang indah kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan siap memberkati kepada kita sekalian. Saudara-saudara, sebelum saya bawakan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman ya saudara. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga Bapak Kaleb Suharjo. Jadi Bapak Harjo yang biasa biston pagi. Luar biasa saudara-saudara, umurnya sudah 87 ya, tapi tetap setia di biston pagi. Seminggu dia tidak beribadah. Dan tadi pagi telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya saudara-saudara, dia sudah terima upah di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian berdoa buat musyawarah besar GPDI yang akan diadakan mulai tanggal 15 sampai tanggal 17 di Jakarta. Ya saudara-saudara, saya pergi ke sana. Jadi selama ini saya nggak boleh keluar sama Pak Salmon. Mama jaga diri untuk ikut mubes ya, sebab utusan, saudara-saudara, utusan dari Jawa Tengah ada 39 orang, terdiri dari 23 majelis daerah dan 16 ketua majelis wilayah. Bantu doa saudara-saudara sekalian, sebab di dalam musyawarah ini akan memilih ketua majelis pusat ya se-Indonesia dan luar negeri. Puji Tuhan, biarlah yang Tuhan pilih itu yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bantu doa buat perjalanan saya. Saudara-saudara, saya nggak boleh keluar, besok sekali keluar jauh ke Jakarta ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan doa saudara saya rindukan supaya pulang pergi selamat, tidak ada penyakit yang hinggap. Puji Tuhan ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Nanti saya minta saudara Prengki akan bacakan ayat-ayat ini seluruhnya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada sore hari ini saya beri tema satu di dalam kasih. Nah, kalau berbicara tentang kasih, saudara-saudara, kita akan mengingat kehidupan kita yang sebenarnya. Oleh sebab Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, maka keturunannya sampai sekarang ini semua berdosa. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang saudara-saudara sekalian yang kita andalkan di dalam dunia ini, saudara, sebab kita adalah orang yang berdosa. Tapi saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-16, karena begitu Allah mengasihi isi dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan adalah orang yang paling berbahagia, sebab kita diselamatkan. Kata firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang sahabat yang menyerahkan dirinya atau nyawanya untuk ganti sahabat-sahabatnya. Tetapi Yesus, saudara-saudara sekalian, dia telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut? Sebab saudara-saudara sekalian, orang yang berdosa mereka berada di dalam tubuh maut, dan akhirnya kematian yang kekal di dalam api neraka boleh menjadi bahagian hidup manusia yang berdosa. Tapi Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-25, syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan. Nah, saudara-saudara, kita mengingat kehidupan kita sekalian. Dahulu sebelum kita percaya, kita adalah orang yang berdosa dan kita berada di dalam tubuh maut, saudara-saudara. Dan api neraka itu bagian kehidupan kita, saudara-saudara yang berdosa. Tapi saudara, kasih karunia Allah yang luar biasa dinyatakan kepada kita sekalian orang yang percaya, yang sebenarnya kita akan menerima hukuman di dalam api neraka. Tapi Tuhan rebut kita, Dia jadikan kita anak-anak Tuhan. Dan bagian hidup kita yang percaya kepada Yesus bukan neraka lagi, tetapi sorga yang menjadi bahagian hidup kita. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Namun saudara kita yang diselamatkan, Yesus memberi perintah kepada kita di dalam ayat-ayat yang kita telah baca sekalian, dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17 dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Karena dikatakan Bapa telah mengutus aku, dan saudara-saudara sekalian, demikian juga aku mengutus kamu, tinggallah di dalam kasih-Mu. Nah, saudara-saudara, kita orang yang percaya kepada Yesus, saudara-saudara, Yesus memberi perintah kepada kita sekalian untuk kita mengasihi, saling mengasihi satu sama lain. Kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, dan kita juga mengasihi sesama. Sebab kata firman Tuhan, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan sebulat hatimu dan segenap pikiranmu. Jadi saudara-saudara, kita harus mengasihi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-10 berkata, jikalau kamu menuruti perintahku,
Kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberi perintah kepada kita sekalian supaya kita saling mengasihi, saudara-saudara. Dikatakan jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu tinggal di dalam kasih-Ku. Kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan, saudara. Perintah Tuhan yang pertama yaitu kita saling mengasihi. Dan saudara-saudara, rencana Allah kepada orang-orang saudara-saudara sekalian yang tinggal di dalam kasih-Nya luar biasa. Lalu saudara baca di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Di sana saudara-saudara ada ayat yang berkata, saudara-saudara sekalian, kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka Tuhan menjanjikan suasana yang penuh damai sejahtera yang saudara-saudara sudah dibuatkan terlebih dahulu jauh sebelumnya oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-25. Di sana saudara-saudara rasa damai sejahtera. Bayangkan serigala dengan domba, mereka bisa makan bersama, tidak ada saling permusuhan lagi, saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang lebih kuat, saudara, tidak ada yang lebih lemah. Mereka damai sejahtera, saudara-saudara sekalian. Dan dikatakan saudara bahwa orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, maka mereka akan memiliki, atau di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 berkata, mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di sana tidak ada lagi tangisan, di sana tidak ada lagi kesusahan, di sana tidak ada lagi air mata, di sana senang untuk selama-lamanya. Dan saudara-saudara sekalian, menuruti perintah Yesus. Salah satu perintah Yesus yaitu kita mengasihi kepada sesama kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 tadi kita sudah baca, saudara, di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan sebab itu tidak ada pilihan lain bagi kita sekarang ini, yaitu mulailah kita saling mengasihi. Dan saudara-saudara sekalian, saling mengasihi sehingga dunia akan melihat kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Contohnya saudara-saudara luar biasa. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47. Di sana gereja Tuhan yang pertama di Yerusalem, mereka saling mengasihi kepada Tuhan, saudara, mengasihi kepada sesamanya. Mereka tidak ada lagi orang kaya, tidak ada lagi orang miskin. Mereka yang kaya, saudara-saudara, menjual harta bendanya dan dibagikan kepada saudara-saudara yang mungkin memerlukannya. Saya beruntung kepada Tuhan, saudara-saudara, banyak anak-anak Tuhan juga, mereka yang terbeban untuk mengasihi kepada orang-orang yang memerlukannya. Mereka setiap bulannya membawa jimpitan, membawa beras, saudara-saudara sekalian. Itu sebagai tanda kasih kepada sesama anak Tuhan. Dan sehingga kita bisa bagikan kepada mereka yang memerlukannya. Ini emang perintah Tuhan, saudara-saudara. Harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh rasakan benar-benar janji Tuhan. Dan luar biasa, saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46 di Kisah Rasul pasal yang kedua di sana, saudara-saudara, oleh sebab mereka saling mengasihi satu sama lain, mereka tidak membandingkan saya ini orang kaya atau itu orang miskin. Saudara-saudara, ada
perpisahan, tidak. Mereka saling kasih mengasihi. Bahkan orang yang tidak punya tidak minder, saudara-saudara sekalian. Mereka sama-sama bersatu di dalam beribadah kepada Tuhan, dan hadirat Tuhan memberkati kepada mereka sekalian. Sehingga dikatakan, saudara-saudara sekalian, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang percaya atau bertobat kepada Tuhan. Bahkan sekali lagi dia berkhotbah, 5.000 orang bertobat percaya kepada Tuhan. Ini adalah tunjukkan atau menunjukkan kasih Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan mereka, dan mereka saling mengasihi sehingga mereka boleh menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, kasih Tuhan terpancar di dalam kehidupan gereja Tuhan yang pertama. Jangan saudara-saudara sekalian, ayat kata firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12, oleh sebab makin bertambahnya dosa, maka kasih menjadi tawar. Tidak, saudara-saudara sekalian, kita tidak tergolong kepada ayat ini, saudara-saudara sekalian. Kita tidak, saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Makin bertambahnya dosa, maka kasih menjadi tawar. Sekali kita menjadi anak Tuhan, tetap kita menjadi anak Tuhan. Sekali kita mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Dan perintah Tuhan kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita boleh rasakan janjinya, damai sejahteranya dia berikan kepada kita sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus, saudara-saudara, menasehati sidang jemaat yang ada di Korintus. Sebab di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, ada perpecahan di antara jemaat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sehingga berkata, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, saudara-saudara. Dan sehingga Rasul Paulus menegur kepada mereka, kamu diselamatkan bukan, bahkan kamu dibaptis bukan oleh sebab namaku, tetapi dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita yang percaya kepada Tuhan, kita sudah dibaptis bukan dengan nama pendeta, bukan dengan nama yang mungkin saudara berpengaruh, tetapi dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan perintah daripada Yesus yang sudah menyelamatkan kepada kita, hendaklah engkau saling mengasihi. Tinggallah dalam kasihku, dikatakan, sebab engkaulah murid-muridku. Siapa yang melakukan setiap perintah Tuhan, maka mereka akan mengalami janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau kita melihat bagian yang pertama, saudara-saudara, jangan ada perpecahan di antara kita anak-anak Tuhan. Sebab saudara, perpecahan dalam bahasa Yunaninya, saudara-saudara, yang berkata sismata, yang mengandung arti, saudara-saudara sekalian, artinya koyak, artinya robek, saudara-saudara. Sebenarnya Yesus telah dirobek-robek tubuhnya untuk menyelamatkan kepada kita sekalian, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kita anggota jemaat, saudara-saudara sekalian, biarlah kita memiliki roh persatuan. Tidak ada perpecahan lagi di antara kita. Kita bersatu memuji Tuhan, kita bersatu melayani Tuhan, kita bersatu, saudara, berdoa kepada Tuhan, sehingga kita rasakan ada persekutuan yang erat,
antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan sesamanya. Sehingga kita boleh rasakan hadirat Allah. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Saya beberapa waktu yang lalu saya ditelepon sama saudara-saudara sekalian yang ngurusin untuk pergi mubes. Anda nanti ikut saya aja, katanya. Kan di sana ada 2 kandidat. Saudara-saudara sekalian, ini kandidat yang ini berangkatnya dari mana? Dia sebut. Saya tidak mau tahu. Saya bilang itu. Saya sudah daftar di majelis daerah. Saya sudah didaftar di majelis daerah. Saya tidak mau ikut-ikut yang lain-lain. Pokoknya saya sudah daftar. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Ini nenek-nenek keras juga. Saudara-saudara, tidak. Saya tidak mau ada perpecahan antara kami anggota majelis daerah. Bersatu saudara-saudara sekalian. Sehingga saudara besok pagi saya akan berangkat saudara rombongan. Saya tidak tahu rombongan apa saudara. Apakah rombongan Frankie Rewa? Apakah rombongan John W.O.? Saya tidak tahu, saya tidak mau tahu. Pokoknya saya ikut, sudah daftar majelis daerah. Nah saudara-saudara, tidak ada perpecahan lagi. Itu Tuhan tidak mau saudara-saudara sekalian. Tubuhnya dicabik-cabik. Yesus sebenarnya sudah dicabik-cabik untuk menyelamatkan kepada kita sekalian. Dan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, biarlah kita saudara-saudara memiliki persatuan. Tadi saudara saya singgung bahwa saudara perpecahan bahasa Yunaninya dikatakan sismata. Berarti mengandung koyak dan mengandung saudara-saudara sekalian sobek. Saudara-saudara, kalau tidak ada persatuan di tengah jemaat, saudara-saudara diumpamakan saudara seperti seorang gadis yang memakai pakaian robek, yang memakai pakaian saudara-saudara sekalian compang-camping saudara, yang sangat memalukan, menjadi tertawaan bagi banyak orang. Sebab itu firman Tuhan menghimbau kepada kita sekalian gereja Tuhan. Kita sudah diselamatkan melalui tubuh Yesus yang sudah dicabik-cabik saudara-saudara di atas bukit Golgota. Dan Tuhan merintahkan kepada kita sekalian untuk kita tinggal di dalam kasih Yesus dan kita saling mengasihi. Itu adalah perintah daripada Yesus Kristus. Yang kedua saudara-saudara sekalian, kata firman Tuhan, jangan ada perselisihan di antara kamu. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Saudara-saudara sekalian, perselisihan bagaikan saudara suatu celah pada tembok. Kalau saudara baca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-22 ayat yang ke-30, Tuhan mencari saudara orang yang membangun tembok. Tidak ada saudara. Saudara-saudara sekalian, seolah-olah tembok itu ada celah-celah untuk sebentar musuh membongkar tembok tersebut. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang utuh, tembok itu ada celah-celah. Saudara-saudara sekalian, ini berbicara saudara-saudara, kalau ada perselisihan di antara jemaat Tuhan, saudara-saudara, tidak bersatu saudara-saudara sekalian, bagaikan celah-celah tembok saudara, di mana musuh bisa menyerang dan masuk ke dalam atau melalui tembok tersebut. Kalau kita melihat bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, saudara-saudara sekalian, mereka saudara-saudara waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko 7 kali, 1 kali, dan hari ke-7 7 kali. Saudara-saudara sekalian, dikatakan saudara, mereka bersatu memuji Tuhan. Tidak ada yang bilang, oh mestinya serang dengan atau dengan pedang, dengan ini saudara. Tidak.
tetapi mereka menurut setiap perintah yang disampaikan oleh Yosua. Sehingga apa yang mereka alami, mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Tembok Yeriko yang kokoh, saudara-saudara sekalian, bayangkan tebalnya aja bisa 4 rata, saudara, di atasnya berjalan. Berarti saudara, 1 rata atau 1 kereta, 2 ekor lembu. Bayangkan 4 rata, jadi 8 ekor di atas tembok tersebut bisa berjalan. Tapi saudara, dengan persatuan bangsa Israel, dengan persatuan bangsa Israel, mereka memuji-muji Tuhan. Mereka menuruti setiap perintah Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga pada hari yang ke-7 tembok itu roboh. Ada persatuan yang sungguh, saudara. Tidak ada saling menyalahkan, saudara. Tidak ada perselisihan di tengah bangsa tersebut untuk melawan atau untuk menggempur tembok Yeriko. Luar biasa. Begitu juga saudara, firman Tuhan menghimbau kepada kita sekalian anak-anak Tuhan. Apalagi kita hidup di akhir zaman, kematian hanya sejengkal, saudara-saudara sekalian. Penyakit, saudara bayangkan, saya sering kali katakan saudara-saudara, bahwa di Jawa Tengah dengan adanya COVID, saudara, 65 orang hamba Tuhan se-Jawa Tengah yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Saudara-saudara, jadi kita tidak tahu kapan Tuhan panggil hidup kita. Mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak mengerti, tetapi kalau Tuhan memberi hidup kepada kita sekalian, biarlah kita menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Tuhan perintahkan, tinggallah di dalam kasih-Ku dan engkau saling mengasihi. Tidak ada perselisihan, saudara-saudara sekalian. Dan semuanya, saudara-saudara, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh, saudara. Berarti berbahagia. Anak-anak Tuhan yang selalu, saudara-saudara, menuruti perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yaitu mengasihi Tuhan dan saling mengasihi satu sama lain. Maka mereka akan berbahagia, kata firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, sukacitaku akan penuh, berarti berbahagia. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara sekalian, Allah Tuhan menginginkan saudara-saudara, dikatakan anak Tuhan selalu berkumpul bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, Tuhan dikatakan saudara, Tuhan memberikan atau ingin saudara-saudara memberkati saudara kepada umatnya. Dan salah satu rahasia berkat, kita mau saling satu sama lain bersatu hati, saudara. Sehingga berkat itu saudara dilimpahkan. Sebab kata firman Tuhan dikatakan saudara-saudara, Tuhan ada di tengah perhimpunan anak-anak Tuhan yang selalu bersatu memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Bahkan dikatakan saudara, embun dari sorga akan turun kepala Harun dan sampai ke jenggot dan sampai ke jubahnya. Berarti berkat Tuhan melimpah kepada mereka yang selalu bersekutu, ya saudara. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Perhimpunan umat Tuhan saudara dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan.
jemaat yang rukun, saudara-saudara sekalian, tinggal di dalam kasih Kristus dan kasih kepada sesama, satu di dalam kasih Kristus, maka Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya. Saya rasa semua kita yang hadir pada sore hari ini, kita merindukan berkat Tuhan yang memberikan kebahagiaan kepada kita sekalian. Dan rahasianya, biarlah kita mau bersatu, saudara. Bayangkan, saudara, tema gereja kita, saudara, membangun pasukan. Yaitu, saudara, kita sebagai prajuritnya Tuhan. Membangun pasukan prajurit, saudara-saudara sekalian. Prajurit yang melawan musuh. Mereka tidak, saudara, sendiri-sendiri, tetapi mereka bersatu, saudara-saudara sekalian, sehingga mereka mengalami kemenangan. Kalau ada prajurit, saudara-saudara sekalian, yang menyimpang atau ingin saudara-saudara supaya jiwanya menonjol bahwa dia yang mengalahkan musuh, saudara-saudara, kalau sendiri gampang saja sebelum menyerang, musuh itu sudah mengalahkan kepada kita. Sebab itu biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menghimbau kepada kita untuk kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan yaitu kita menjadi satu di dalam kasih-Nya Kristus. Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling bahwa kamu golongan si A, golongan si B. Tidak, saudara. Kita bersatu untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kalau kita bersatu, ada berkat Tuhan yang Tuhan janjikan. Salah satu, saudara, janji Tuhan, ya kita masuk di dalam 1000 tahun damai. Ini adalah janji Tuhan. Di mana di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada lagi kesusahan, di sana tidak ada lagi, saudara-saudara, air mata. Di sana senang untuk selama-lamanya. Dalam dunia ini kita hidup hanya sementara. Tadi saya sudah singgung, saudara-saudara sekalian, seolah-olah kematian hanya sejengkal. Raja Daud berkata, saudara-saudara, bahwa kematian itu hanya selangkah saja daripadaku. Luar biasa, tidak ada yang bisa mempertahankan hidupnya, saudara. Untung kalau Pak Harjo umurnya sudah 87 tahun, udah tua, saudara-saudara. Kita yang masih muda-muda, saudara-saudara sekalian, kalau saya sudah tua, saudara-saudara yang masih muda, jangan pikir umur saudara masih jauh, saudara. Jangan, tapi biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan. Saya mulai sekarang saya sudah berdoa. Sesudah menyembah Tuhan, setiap saya berdoa, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, hidup mati saya ini ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan memberi hidup sama saya, ajar saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ajar saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ajar saya memandang kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kepada saya. Dan kalau toh Tuhan memanggil saya pulang, jangan sampai saya rawatan anak mantu cucu jemaat. Panggil dengan tenang Tuhan, tidak menderita lagi. Inilah permohonan doa saya Tuhan. Saya yakin Tuhan menjawab doa saya. Saudara-saudara, mulai sekarang saya doa, saudara-saudara, jangan sampai kita menderita, saudara-saudara. Jangan sampai kita susah, saudara-saudara sekalian. Kita mulai sekarang, saudara-saudara, kita tidak mengerti umur hidup kita. Biarlah kita berdoa seperti doa saya, saudara. Saya yakin, saudara, kalau saudara berdoa demikian, Tuhan menjawab. Jangan sampai menderita. Kita tetap setia kepada Tuhan, satu di dalam kasih Kristus. Maka Kristus berkenan memberkati kepada kita sekalian, saudara. Jangan ada perpecahan, jangan ada perselisihan di antara jemaat.
Biarlah kita bersatu untuk memuliakan, membesarkan namanya. Sebab kita ini adalah, saudara, tentara Kristus, saudara. Di mana Kristus sebagai pahlawan kita. Yesus ada di tengah-tengah kita. Ada ayat berkata, saudara, di dalam Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Allah ada di tengah-tengah kamu bagaikan pahlawan yang memberi kemenangan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, kalau hati kita tetap setia kepada Tuhan, mata kita tetap memandang kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian, Tuhan hadir. Dia bagaikan pahlawan yang siap memberi kemenangan kepada kita, yang siap memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Berkat bukan berkat jasmani saja, saudara-saudara, tapi berkat rohani yang membuat kita bersukacita. Puji Tuhan, saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang harus kita lakukan, saudara. Yesus berkata, tinggallah di dalam kasih-Mu, supaya sukacitaku penuh atau berbahagia hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari Tuhan, kami ucap syukur pada Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan, memberikan nasihat buat kami untuk selalu bertekun pada Engkau Tuhan. Untuk selalu berdoa pada Engkau Tuhan. Biarpun untuk menghadapi segala permasalahan, tetapi kami harus tetap tekun kepada Engkau Bapa, lebih mendekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang telah mewartakan firman-Mu pada pagi hari ini. Sekiranya Tuhan, kami bukan mendengar saja Tuhan, mendengarkan firman-Mu, tetapi Tuhan, tanamkan di dalam hati kami Tuhan, supaya benar-benar menekuni untuk selalu berdoa kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami belajar selalu Tuhan untuk melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari Tuhan juga kami berdoa syafaat buat bangsa dan negara kami Bapa. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Gubernur, Bapak anggota MPR, DPR, semua para menteri, dan Tuhan semua aparat TNI Polri Tuhan. Sekiranya Tuhan berikan kesehatan semuanya Tuhan, untuk mengemban aparat pemerintahan ini, supaya keadaan di Indonesia ini aman, tentram, damai Tuhan. Dan berkati pimpinan kami semuanya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat kota Rembang yang kami cintai ini, buat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat, Bapak TNI Polri yang ada di kota Rembang. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat aparat tingkat desa, Bapak Lurah sampai tingkat RT RW, semuanya semua Tuhan, kiranya Tuhan berkati Tuhan dalam mengemban aparat pemerintahnya Tuhan di kota Rembang ini, supaya keadaan kota Rembang ini aman, tentram, damai Bapa. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan, semua gereja-gereja seluruh Indonesia ini Tuhan. Dan bagi juga hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia ini Tuhan, juga khususnya Tuhan untuk GPDI seluruh Indonesia ini Bapa. Bagi hamba-hamba Tuhan yang telah pakai untuk dalam pelayanan di kota besar sampai di pelosok yang terpencil, sekiranya urapi tiap pelayanannya Bapa. Juga kami berdoa buat Bapak-Bapak majelis yang di pusat, daerah dan wilayah, kiranya urapi tiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di GPD Iman Rembang ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang tua rohani kami yang selalu mendidik kami untuk selalu bertekun, bertelut bawah kaki salib-Mu Tuhan, yaitu Ibu Gembala kami Yulia Ngesti,
urapi tiap pelayanannya Tuhan. Dan Tuhan selalu memberkati apa yang menjadi kepunyaan Tuhan, kiranya cukupkan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan, oh Tuhan, selalu berikan kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Bapak juga kami berdoa Tuhan, buat Bapak Pendeta Salmon sekeluarga, sekiranya Tuhan urapi tiap pelayanannya, dan selalu memberkati. Dan Tuhan selalu memberikan kesehatan. Bapak juga kami berdoa semua pengerja yang ada di GBD Iman Rembang ini Tuhan, yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga, semuanya urapi dalam tiap pelayanannya dan semuanya berkati, berikan kesehatan. Juga kami berdoa Tuhan buat bapak-bapak majelis, bapak ibu staf gembala, dan semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan tempat ini, kiranya Tuhan semuanya urapi dan berkati. Bapak, kami berdoa untuk penginjilan melalui suara Radio Manaim Rembang Tuhan. Bagi operator, penyiar, teknisi, dan juga hamba-Mu yang mewartakan Injil-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan semuanya urapi dalam penginjilan melalui suara Radio Manaim Rembang ini Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, sudah dimulai dikerjakan Tuhan untuk Manaim Center Tuhan. Oh Tuhan, kiranya tukang yang mengerjakan Tuhan, kiranya semuanya berikan kesehatan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi semua donatur Tuhan, supaya kiranya suka membantu untuk dalam pekerjaan ini, untuk demi kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan juga untuk rencana pembelian tanah di belakang gereja. Kiranya juga kiranya Tuhan campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat kaya Tuhan. Pasti Tuhan, kami percaya tiap-tiap seruan doa kami Tuhan selalu mendengar dan Tuhan menjawab. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat, puji syukur kami bacakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berkati kami Tuhan dengan berkat firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami, untuk kami tetap berdoa kepadamu ya Bapa. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan berkati mereka sekalian dengan berkat-berkat-Mu. Roh sukacita-Mu melimpah atas mereka ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat rumah tangga anak-anak-Mu, Engkau beri damai sejahtera kepada mereka. Usaha pencarian umat-Mu Tuhan berkati. Seberapa kami yang beribadah kepada
kepadamu. Tuhan sudah berkati kami dengan janji firman-Mu bahwa orang yang beribadah Tuhan berkati roti yang menjadi makanan dan air yang menjadi minuman, dan segala sakit penyakit Tuhan lalukan dari kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami berdoa buat musyawarah besar GPDI yang akan diadakan Tuhan mulai tanggal 15 Tuhan di Jakarta. Oh, seluruh para utusan Tuhan dari seluruh pelosok tanah air kami Tuhan yang akan berdatangan, bahkan yang dari luar negeri, Engkau lindungi mereka sekalian Tuhan. Bahkan jangan sampai ada di antara kami yang terpapar virus corona Tuhan. Pagari kami dengan malaikat-Mu yang berpasukan, supaya kami bisa bermusyawarah dengan baik dengan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah siapkan siapa yang akan memimpin GPDI Indonesia dan luar negeri Tuhan, yang takut dan gentar kepadamu, yang dengan urapan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Henter sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.